Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada? Ini saya sedang ada di Jawa Timur. Ini kita ketemu dengan orang yang luar biasa, terapi sapu. Jadi di rumah ini sapunya begini, kalau ketemu sapu gini jangan dibuang, apalagi sapunya udah jelek gitu ya. Tapi dijadikan terapi, insya Allah ini sembuh. Ustadz Rosadi, alumni Gontor tahun 2000. Sekarang tinggal di Mojokerto. Beliau mendirikan sekolah herbalis muslim di Mojokerto. Oke, kita ngobrol sedikit sambil terapi sapu. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Terapi sapu jagat ini sebenarnya bukan sekedar dari sapu. Jadi nanti ada tiga hal yang benar harus dilakukan selain terapi ini. Jadi ada terapi makan, terapi mandi, terapi tidur. Makan, mandi, tidur. Wow. Orang itu cuma tiga itu. Jadi kalau kita nggak makan sakit, kalau nggak mandi sakit, kalau nggak tidur sakit. Oh, mandi itu harus ya? Menandakan dia itu sehat atau nggak sehat. Dia itu mandi atau tidak. Oh. Ada orang yang di sekitar beliau yang kemudian walaupun dia pakai minyak wangi itu tubuh itu nggak fresh sebenarnya. Kalau nggak mandi itu terapi ternyata ya. Mandi, makan, tidur, sapu. Jadi saya akan menceritakan tentang sapu saja. Ini sebenarnya sudah disampaikan sama guru saya Ustaz Febri Sugianto. Ustadz Febri Sugianto. Dia yang kemudian menjelaskan tentang terapi sapu. Oke. Sama, karena saya belajarin ke beliau. Gimana itu terapi sapu itu? Jadi terapi sapu ini kita harus tahu titik saraf di telapak kaki. Jumlah titik saraf di telapak kaki itu ada 79. Kalau untuk menghafal 79 dalam waktu sekian menit tidak akan mungkin hafal. Sehebat apapun kita, sejenius apapun kita. Dari 79 itu disimpelkan tinggal 6. Diringkas tinggal 6. Karena kita dulu di pondok jadi suka mengkhulasoh gitu ya. Jadi khulasohin jadi tinggal 6. Oh, 6 titik ya. 6 titik itu. Jadi saraf manusia dari sini. Jari-jari kaki ini bagian kepala. Jadi kalau mata, telinga, hidung, gigi, lidah bermasalah, titik sarafnya ada di sini. Ini Di jari-jari kaki. Jari-jari ya? Ya. Pembatas antara jari kaki dengan telapak kaki itu bagian leher. Jadi kalau tengeng tidak salah bantal kemudian nggak bisa noleh, itu titik sarafnya di sini. Ini yang nongol ini bagian dada. Ada paru-paru, ada jantung. Sesak nafas, sakit jantung, paru-paru, asma di sini. Jadi kalau sakit hati bukan di dada, sakit hati di perut. Ini perut. Jadi perut banyak tuh, ada hati, usus 12 jari, pankreas, limpa. Di perut semuanya. Jadi kalau sakit kolesterol, stroke, asam urat, diabetes, darah tinggi, kencing manis, sakit hati, nggak punya duit itu di sini. Yang ini rahim dan kemaluan, menstruasi nggak lancar, lama nggak punya keturunan, miom, kista, kanker serviks, kanker rahim. Ibu-ibu pengen jadi perawat lagi, bapak pengen di sini. Ini bagian pinggang. Kalau pengen langsing, pinggang bermasalah, punggung bermasalah di sini. Jadi kepala, leher, dada, perut, rahim dan kemaluan pinggang. Kaki kanan untuk saraf sebelah kiri, kaki kiri untuk saraf sebelah kanan. Caranya pakai sapu. Jadi alat terapinya pakai sapu. Nanti nggak harus pakai sapu saya. Kalau pengen sapu yang baik, cari sapu yang paling jelek di masjid atau di musola, tapi jangan dicuri. Beli sapu baru, bilang ke takmir masjidnya, Pak takmir masjid tukar sapu yang paling jelek di masjid dengan sapu baru saya. Pasti dikasih izin. Tujuannya untuk apa? Kita dapat barokah dari orang-orang yang berdoa di masjid itu, yang akan nempel di sapu. Kemudian masjid ataupun musola yang dapat sapu baru kita itu sapunya jadi bagus terus masjidnya. Sapu masjid jadi bagus. Nah, harus ada kipasnya. Oh, harus ada kipasnya. Harus ada kipasnya. Sapu lidi. Nggak harus ada ininya.
Berarti bukan sapu lidi ya? Bukan. Dan diameternya yang bagus itu diameter sapu Indonesia. Ini sapu dari Cina. Karena saya dapatkannya dari Masjid Nabawi. Tahun 2014 dulu saya umroh bersama dengan 2 bidadari saya. Saya punya 2 bidadari, Ustaz. Bidadari itu apa? Ya, 1 ibu kandung saya, 2 istri tercinta. Nah, cara terapinya. Jadi sebelum ini sebenarnya kalau sakit itu kebanyakan dari masyarakat kita itu pasti ingat obat. Sebenarnya kalau di Tibun Nabawi ataupun pengobatan Nabi itu kalau sakit pertama kali yang diingat itu harus Allah. Jadi kalau sakit diingat Allah dulu. Terus kemudian pegang yang sakit tadi. Kemudian mohon kalau ya Allah sembuhkanlah sakit perut saya karena Engkau Maha Penyembuh. Kalau bahasa apa namanya verbal yang kemudian mudah dipahami sama masyarakat kita itu. Kalau masyarakat kita ditanya, kalau kamu pusing, terus Allah di mana? Padahal yang sembuhin penyakit siapa? Baik, sekarang kita langsung cara terapi sapu. Jadi kalau begini, ini kelingkingnya nggak kena. Jadi tumit kaki kanan diserongkan ke kanan, tumit kaki kiri diserongkan ke kiri. Terus pegangan, diangkat tumitnya. Nah ini deteksi penyakit. Kalau ada yang sakit, berarti ada penyumbatan di pembuluh darah di bagian leher dan kepala kita. Terus kita injak 9 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maju sedikit, 9 kali juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu seterusnya, sedikit-sedikit sekali. Yang depan nggak boleh menyentuh lantai, yang belakang juga nggak boleh menyentuh lantai. Cuman kalau nyentuh sedikit pun nggak apa-apa, karena ini nggak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Jadi nggak apa-apa. Maju. Ketika sudah sampai tumit, mundurnya miring. Jadi mundur. Ini jalan mundur. Miring begini. Ini karena nggak sakit ini, tapi sakit sekali dah. Jadi nggak sakit, tapi sakit. Mundur sekali. Nah, gerak maju mundur ini melancarkan peredaran darah. Berapa kali maju mundur? Selama 7 menit. Oh, selama 7 menit Jadi, maju mundur. Maju mundur 7 menit. 3 menit pertama maju mundur, 3 menit kedua difokuskan pada saraf yang kita inginkan. 1 menit terakhir maju mundur. Oh, 3 menit maju mundur. 3 menit saraf yang kita inginkan. 1 menit terakhir maju mundur lagi. 1 menit lagi maju mundur. Oke. Ini dikerjakan kalau untuk yang sehat, dikerjakan 4 kali sehari. Kalau sehat. Nah, sehat. Yang wajib. Kalau yang sakit 4 kali juga. Kapan? Kalau yang sakit bisa ditambah dengan biar lebih cepat sembuhnya, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Jadi kan ada wajib, ada sunnah nih. Oh, oke. Yang wajib itu setiap kali habis makan sebelum minum. Jadi kalau habis makan nggak minum dulu. Jadi habis makan terapi sapu dulu 7 menit baru minum. Kalau hadisnya itu hancurkanlah makanan dengan zikir dan sholat. Kalau dengan sholat kan nggak mungkin. Kalau dengan zikir masih benar. Zikirnya dengan injak-injak sapu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Gitu. Nah, makanan 3 kali. 1 kali terakhir itu di saat kita mau tidur, menjelang tidur. Itu kan persiapan tidur, Ustaz. Jadi tidur itu nggak boleh ketiduran. Jadi harus niat untuk tidur. Sengaja mengistirahatkan tubuh. Kalau kita ketiduran, proses perbaikan sel di dalam tubuh kita nggak sempurna, nggak tuntas. Bangun tidur bukan fresh, tapi tambah capek. Dan kalau bisa bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk dulu di depan cermin, tersenyum selama 20 detik. Sambil ucapin alhamdulillah, terima kasih dibangunkan lagi. Ekspresikan alhamdulillah itu dengan mencerahkan wajah, mensenyumkan bibir sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah kan enak. Alhamdulillah juga diekspresikan dengan bentuk rasa syukur yang kemudian harus terpancar dari wajah.
begitu. Terapi sapu dikerjakan 4 kali sehari, ditambah dengan terapi bangun tidur senyum setelah saat bangun. Insya Allah ini sudah yang sembuh, ada yang terkena kanker kelenjar getah bening stadium 4A sembuh dalam waktu 29 hari tanpa ketemu saya. Tumor payudara 14 hari. Dan itu saya tidak pernah nemuin orangnya. Dia terapi sendiri. Jadi ini terapi tanpa pijit, tanpa suntik, tanpa minum obat. Penyakitnya sembuh. Gitu Ustaz. Oh, jadi terapi sapu itu mandiri kira? Iya, terapi mandiri Ustaz. Benar Ustaz, mandiri. Iya. Antum nemu terapi sapu kapan nih? Sejak 2013. Oh, 2013 ya. Gimana nemunya itu? Ya itu diajarin sama Ustaz Febri Sugianto. Ah, Ustaz Febri Sugianto. Oke. Alumni Gontor tahun berapa, Ustaz? 2000 Ustaz. Tahun 2000 ya? Tapiola. La Viola 2000. Sekarang mendirikan apa? Sekolah Herbalis Muslim. Sekolah Herbalis Muslim. Apa itu Sekolah Herbalis Muslim? Ya, di situ ada terapi semua metode pengobatan yang ada di dunia, termasuk kiropraksi, Yumeo dan yang ada itu diajarkan di situ. Berapa lama waktunya belajar? Belajarnya itu 6 bulan kalau reguler, yang akselerasi 7 hari. Oh, akselerasi 7 hari diajarkan berapa macam? Ada 38 metode pengobatan. 38. Antum belajar semua tuh gimana itu? 38 tuh? Ya kan diajarin Ustaz. Oh. Cuma diajarin, nanti mau dipakai atau tidak, yang secara keumuman ketika kita menjadi seorang terapis itu secara wawasan pengetahuan harus paham tentang pengobatan. Oke. Syukron jazilan Ustaz Rosidin. Ya, mudah-mudahan sukses. Amin Ustaz. Ya, sapunya ini berkah, insyaallah ilmunya ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat. Terima kasih, berkah-berkah selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.